Yesus tidak datang untuk menjadikan kita religius, tetapi dia datang untuk mengembalikan kita kepada gambar dan rupa Allah. Inilah inti kekristenan setelah keselamatan yang kita terima ketika kita menerima Yesus. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Di tahun ini kita masuk dalam season Deep and Wide. Dan bulan lalu kita belajar mengenai encounter with God, berjumpa dengan Tuhan. Dan di bulan Maret ini kita masuk tema baru yaitu identity and position in God. Identitas dan posisi di dalam Tuhan. Dan saya memberikan judul khotbah saya pagi hari ini segambar dan serupa. Katakan sama saya segambar dan serupa. Pagi ini saya akan bagian satu landasan penting sebagai dasar dan fondasi kekristenan kita. Mari kita buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 27. Kita bisa baca bersama-sama. Are you ready? Catatan saudara jangan lupa dikeluarin. Karena kemarin saya juga minggu lalu saya pelayanan di Pekanbaru sama berapa kali ibadah itu saya ngomong bahwa jangan lupa catat ya. Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa karena lupa catat apa perintah Tuhan. Jadi dia lupa ya, apa ya? Makanya dia makan itu buah. Jadi catat. Kita punya budaya di dalam gereja ini untuk mencatat firman Tuhan. Sudah siap? Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 27. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari awal penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Katakan sama saya segambar dan serupa dengan Allah. Nah di dalam bahasa aslinya, segambar dan serupa dengan Allah itu adalah imago Dei. Imago Dei itu dari kata imago yang artinya adalah gambar, image, kalau kita sering dengar kata image, itu adalah dari kata imago, yaitu gambar, dan Dei itu adalah Allah. Jadi inilah wajah manusia aslinya, seharusnya demikian. Ini adalah siapa kita sesungguhnya, ini adalah identitas kita sesungguhnya, bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kita tahu tadi karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, gambar dan rupa itu menjadi rusak. Sehingga identitas manusia itu menjadi rusak dan manusia menjadi salah melihat diri mereka sendiri. Nah, sejak inilah manusia itu punya gambar dan rupa yang berbeda dengan seperti sebagaimana seharusnya. Lensa manusia untuk melihat dirinya menjadi kabur dan menjadi rusak. Nah ini yang sering disebut dengan namanya krisis identitas.
Nah, dosa merusak cara manusia melihat Tuhan. Dosa itu merusak cara manusia melihat dirinya sendiri. Dosa membuat manusia salah melihat orang lain. Nah, sehingga akibatnya kalau orang yang belum dipulihkan gambar dirinya, mereka membangun identitas dirinya dengan berbagai hal yang lain yang berbeda dengan gambar dan rupa Allah yang tadi. Mereka membangun dari pencapaian, mereka membangun dari prestasi, mereka membangun dari kesuksesan, mereka membangun dari jabatan yang dia punya, membangun dari penampilan dari luar, dari penerimaan atau validasi atau approval dari orang lain. Pertanyaan gini, Pastor, emang salah kalau kita anak-anak Tuhan itu punya pencapaian, punya prestasi, punya kesuksesan? Ya tentu enggak. Milikilah pencapaian, milikilah prestasi, milikilah kesuksesan, karena dengan demikian nama Tuhan bisa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tetapi milikilah semua itu yang datangnya lahir dari gambar diri dan identitas yang sudah dipulihkan. Bukan mengejar itu supaya membangun gambar dirimu dan identitasmu. Saudara bisa nangkap? Ada satu perbedaan kalau kita mengejar semua itu karena lahir dari gambar diri dan identitas yang sudah dipulihkan. Itu sangat berbeda dengan kita mengejar semua itu supaya kita membangun gambar diri dan identitas hidup kita. Krisis identitas itu melahirkan insecurity. Rasa gak aman. Dan kita semua itu punya rasa gak aman dalam hidup kita. Itu rasa aman itu berkeriapan di dalam hati kita. Dalam berbagai aspek. Ada orang insecure dalam hal tertentu, ada hal yang ini, hal yang itu. Tapi setiap kita pasti punya rasa insecurity di dalam kehidupan kita. Krisis identitas itu melahirkan inferiority. Rasa rendah diri. Saya gak mampu, saya gak bisa apa-apa. Atau merasa superiority, rasa lebih hebat dari orang lain. Krisis identitas juga melahirkan comparison, rasa membanding-bandingkan. Kayaknya dia lebih baik dari saya merasa kurang dari orang lain. Apalagi di zaman sosial media seperti ini. Dan krisis identitas melahirkan competition, rasa persaingan. Jadi kita beradu siapa yang lebih hebat satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di bangsa ini, di sosial media, dimanapun yang kita lihat, itu hasil dari gambaran orang-orang yang mengalami krisis identitas diri. Siapa yang gak asing dengan hal ini? Ada yang merasa gak aman, ada yang merasa rendah diri, ada yang merasa lebih hebat dari orang lain, ada yang merasa perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, merasa harus berkompetisi dengan orang lain. Nah, jadi saat ketika manusia jatuh di dalam dosa kejatuhan manusia itu, dan apa yang kita harus perlu lakukan, dan saudara catat ini yang pertama kita mau pelajari pagi hari ini adalah kita perlu mengalami yang namanya dipulihkan dari semuanya itu. Kita perlu mengalami pemulihan dari gambar diri kita dan identitas kita. Dipulihkan itu harusnya dikembalikan ke bentuk semula, ke aslinya, ke originalnya. Dan kita tahu Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa manusia dan memberikan kita hidup yang kekal, tetapi Yesus datang untuk memulihkan gambar diri dan identitas saudara dan saya, itu memulihkan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Yesus datang untuk memulihkan posisi kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Katakan amin. Di Efesus 2 ayat 10 di dalam terjemahan Sederhana Indonesia yang dikatakan keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan demikian kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang sudah Allah rencanakan sejak semula untuk kita lakukan. Jadi
kita ini diciptakan kembali, recreated. Kita ini diciptakan ulang kembali. Menjadi manusia baru. Makanya kenapa orang yang terima Yesus, mereka mendeklar diri mereka menerima Yesus, mereka dibaptis, manusia lamanya itu sudah mati, lalu dia harus bangkit dengan manusia barunya. Kita diciptakan ulang di dalam Yesus. Manusia yang lama sudah hancur, sudah rusak karena dosa, dan kita diciptakan kembali supaya segambar dan serupa dengan Dia. Kenapa harus di dalam Yesus? Pertanyaannya. Di Kolose 1 ayat 15 dikatakan, Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam terjemahan Sederhana Indonesia yang dikatakan, Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Allah. Walaupun manusia tidak dapat melihat Allah, tetapi kita bisa mengenal Dia melalui Kristus, anaknya. Kristus sebagai yang sulung, anak sulung Allah sebagai penguasa atas semua ciptaan Allah. Yesus adalah imago Dei yang sempurna. Dia adalah gambaran dari Allah yang gak kelihatan. So kita gak pernah melihat Allah. Tetapi Yesus menjadikan dirinya dan Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan itu, yang mengambil rupa seorang manusia. Dan itu ada di dalam pribadi Yesus. Satu kali murid Yesus bernama Filipus minta kepada Yesus begini. Dia minta untuk menunjukkan Allah Bapa kepada mereka. Di Yohanes 14 ayat 8 dan 9 dikatakan, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku berkata, aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Perhatikan kata-kata ini. Barang siapa telah melihat aku, kata Yesus, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kalau kita melihat Yesus, kita telah melihat Allah. Keserupaan Allah itu ada di dalam pribadi Yesus. Jadi kalau kita ingin dipulihkan kembali ke gambar dan rupa Allah, kita harus ada di dalam Yesus. Katakan di dalam Yesus. Di Roma 8:9 dikatakan sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, semua mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita sudah dipilih, kita sudah ditentukan dari semula untuk serupa dengan gambaran Yesus. Nah hari ini dunia itu gak bisa lihat Yesus. Even kita anak-anak Tuhan aja gak ada satu orang pun. Mungkin ada orang, aku pernah dapat melihat Yesus dalam mimpi, aku melihat Yesus dalam penglihatan. Ya, that's good. Tapi most of us, kebanyakan dari kita semua, kita gak pernah melihat Yesus secara visual. Demikian juga dunia. Jadi bagaimana caranya dunia bisa melihat Yesus melalui hidup saudara dan hidup saya. Ketika apa? Ketika hidup kita segambar dan serupa dengan Dia. Yesus tidak datang untuk menjadikan kita religius, tetapi Dia datang untuk mengembalikan kita kepada gambar dan rupa Allah. Inilah inti kekristenan setelah keselamatan yang kita terima ketika kita menerima Yesus. Ini penting, ini menjadi dasar penting buat setiap saudara dan saya. GKS Balikpapan. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, bukan hanya kita percaya Yesus dan terima keselamatan itu, tetapi kita hidup di dalam dunia ini mencerminkan gambar dan rupa Yesus. Keselamatan itu bicara tentang apa yang akan kita terima. Hidup yang kekal itu apa yang kita terima, yang kita akan alami setelah kita gak ada di bumi ini. Pertanyaannya, kalau orang Kristen berpikir bahwa ya udah aku mati masuk surga juga kok. Lalu the rest of your life mau ngapain di sini? Kan begitu pertanyaannya. Jadi di dalam bumi ini mau ngapain? Ya kita dibangun, dibentuk supaya gambar dan rupa Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Satu kali Kate pernah nanya sama saya begini. Dad,
Do you have to be religious? Saya nggak tahu, dia nanya sama saya, nggak tahu dapat ide dari mana. Dia pertanyaan, ini saya pernah bagikan ini di tahun lalu. Dia nanya sama saya gitu. Dan apakah kita harus menjadi religius? Lalu saya tanya lagi, yang kamu maksud dengan menjadi religius itu seperti apa? Lalu dia jawab, ya religius. Kelihatan rohani gitu. Lalu saya jawab begini, God has never called us to be religious. He has called us to be like Jesus. Allah gak pernah memanggil kita untuk menjadi religius. Tapi Dia panggil kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Lalu dia tanya, bedanya di mana, Dad? Saya jawab, kamu bisa lihat bedanya antara orang-orang Farisi 2000 tahun lalu dengan Yesus. Ahli-ahli Taurat, imam-imam, mereka begitu religius, tapi beda dengan pribadi Yesus. Yang mengerti katakan amin. Suatu panggil kita untuk menjadi segambar dan serupa dengannya. Nah, saudara harus tahu bahwa hidup ini, masalahnya di sini nih, poinnya di sini. Sejak kita dilahirkan, kita tuh dibesarkan dengan berbagai macam pengalaman dalam hidup kita, masa kecil kita, bagaimana cara kita dibesarkan, dengan trauma-trauma yang membentuk diri kita, dan hal-hal ini mendistorsi identitas sejati kita. Sekalipun kita udah percaya Yesus dan kita sudah menyebut diri kita anak Tuhan. Ini menjadi masalahnya adalah, karena pada saat kita dilahirkan, kita nggak tahu lahirnya di dalam keluarga seperti apa, keluarga utuh atau tidak, keluarga yang ayahnya hadir atau tidak, keluarganya yang solid, sehat atau tidak. Kita semua punya background yang berbeda-beda dan itu membentuk hidup kita. Sehingga menjadi sebagaimana kita ketika kita besar. Walaupun kita menyebut diri kita orang yang percaya Yesus, kita datang ibadah ke gereja setiap hari Minggu, bahkan kita pelayanan, tetapi hal-hal itu masih menghantui kita. You get the point? Ada hal-hal dalam hidup kita, ada karakter-karakter hidup kita, ada pola pikir kita yang kita punya, ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang tidak segambar dan serupa dengan Yesus, bukan? Nah, kalau hari ini kita mau jujur dan terbuka dengan diri kita sendiri, kita melihat diri kita. Dan kalau kita bisa melihat itu, minta pertolongan Roh Kudus sehingga kita bisa menolong kita bahwa ada hal apa dalam kehidupan kita, bahwa pola pikir yang salah, karakter yang ngawur, kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan yang salah. Apa katanya itu? Apakah semua itu menggambarkan atau mencerminkan rupa dan gambar Yesus atau tidak? Karena kalau kita belajar sesuatu atau kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, bertanya coba, kalau Yesus ada di posisi saya, kira-kira apa yang Dia katakan dan akan Dia perbuat? Apakah yang saya katakan ini, yang saya lakukan ini sama enggak dengan apa yang akan Yesus katakan dan perbuat? Nah, kita perlu cermin, saudara catat nih. Kita perlu cermin untuk melihat itu. Kita perlu sesuatu untuk merefleks diri kita. Nah, kita harus tahu bahwa yang pertama, cermin itu adalah firman Tuhan yang kita baca. Yang kita renungkan. Sehingga kita punya sebuah standar, sebuah dasar, sebuah acuan, sebuah patokan bagaimana cara kita hidup. Makanya kalau kita nggak pernah sentuh Alkitab kita nggak pernah sentuh Bible kita, kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, kita sama aja kayak orang hidup tapi nggak punya standar hidup. Nggak punya satu patokan, nggak punya satu dasar, satu acuan di dalam kehidupan kita. Nggak ada satu panduan dalam kehidupan kita. Katakan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Yang kedua adalah ketika firman Tuhan itu dihidupi dan diteladani oleh orang lain. Nah, kita butuh cermin yang kedua, yaitu firman yang dihidupi oleh orang lain, yang menjadi model, menjadi contoh, menjadi teladan, bahwa oh gitu caranya ya, firman itu dihidupi kayak begitu. Jadi kita perlu contoh itu. Nah, contoh-contoh ini kan perlu orang-orang yang menghidupi firman, yang semakin segambar dan serupa dengan Yesus hidupnya, bukan?
Nah kebanyakan kita justru seringkali kita nggak menemukan contoh itu. Ini menjadi masalahnya, tapi di dalam gereja ini kita membangun setiap saudara supaya kita bersama-sama dibangun sehingga kita segambar dan serupa dengan Yesus, sehingga kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan terhadap firman Tuhan yang kita lakukan. Katakan, beberapa orang katakan, amin. Yang ketiga, kita butuh orang lain yang mau menolong kita dan yang mau memuridkan kita untuk melihat hal itu. Yang bisa kasih tahu kita, hey, yang ini tuh yang benar, bukan yang itu. Oh, gini loh caranya. Orang lain yang bisa memuridkan kita, yang kasih tahu kita, hey, ini yang benar loh. Kamu seharusnya lakukan yang ini. Nah, itu dalam hal apapun, dalam hubungan kita dengan orang lain, dalam hubungan kita dengan suami istri, lalu hubungan keluarga, parenting, dating, keuangan, pekerjaan, bisnis, sekolah, kerohanian, pelayanan, dan semua aspek dalam kehidupan kita yang lainnya. Makanya di dalam gereja ini kita sangat fokus dalam hal itu untuk membangun banyak hal, membangun pelayanan supaya bisa melayani saudara. Memakai setiap ministry untuk menolong saudara. Makanya buat mungkin saudara yang belum tahu bahwa di dalam gereja ini kita memakai setiap pelayanan untuk membangun hidup orang. Bukan sebaliknya. Bukan memakai orang membangun pelayanan. Coba renungin kata-kata saya. Kita bukan memakai orang untuk membangun pelayanan, tetapi kita memakai pelayanan untuk membangun hidup orang. Maka di sini ada marriage class, ada dating, ada parenting, ada finance, dan keuangan. Karena kita ingin setiap kita punya patokan, punya dasar, punya nilai, punya prinsip hidup yang kita tahu, oh harusnya kayak begitu ya. Sehingga kita bisa hidupi bersama-sama dan hidup kita bisa pada akhirnya orang melihat bahwa hidup lu berbeda daripada orang lain. Hidupmu berbeda dari orang-orang Kristen lain. Kenapa? Karena kita dibangun. Karena kita dimuridkan. Karena kita punya orang-orang yang bisa berbicara di dalam kehidupan kita. Katakan dipulihkan. Yang kedua, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Yang kedua adalah dihidupi. Kalau kita sudah dipulihkan, dihidupi dong identitasnya. Karena Allah telah menciptakan kita kembali di dalam Yesus, jadi kita harus hidupi hidup yang sudah dipulihkan. Kemarin saya sempat menghadiri sebuah pernikahan sebelum saya kembali ke Balikpapan. It's a beautiful. Penuh hadirat Tuhan di dalam ibadah itu. Dan suami istri contohnya. Dari orang yang single dan single menikah lalu menjadi seorang suami istri. Berarti dia harus menanggalkan identitas dia sebagai seorang yang single, bukan? Dan dia harus mengenakan satu jubah baru, identitas baru, bahwa aku ada seorang suami sekarang dan aku ada seorang istri sekarang. Betul? Berarti kalau kayak gitu, kalau saya mengenakan identitas saya sebagai seorang suami, berlakulah dan berpikirlah sebagai seorang suami. Begitu bukan? Bahwa di dalam hidup saya ini udah gak ada wanita lain kecuali istri saya, kan begitu. Demikian juga istri, kalau saya sudah menikah berarti saya sudah memakai jubah dan identitas istri saya. Kalau saya hidupi betul-betul berarti di mata saya gak ada laki-laki lain kecuali suami saya. Gitu bukan? Coba bayangkan kalau kita nggak menghidupi identitas itu, walaupun kamu sudah menikah, kamu jadi suami dan istri, tapi matamu masih melihat ke kanan dan ke kiri, berarti kamu nggak benar-benar menghidupi nilai itu. Betul nggak? Nah tinggal pertanyaannya, gimana cara menjadi seorang suami yang sesungguhnya, menjadi seorang istri yang sesungguhnya? Nah itu yang kita perlu belajar. Makanya dalam gereja ini kita ada yang namanya kelas pernikahan, ada counseling yang berjilid-jilid. Karena kita ingin memastikan bahwa setiap orang yang masuk dalam pernikahan, mereka mengerti, mereka paham
Bagaimana seharusnya membangun keluarga, membangun pernikahan, istri seperti apa, suami seperti apa. Supaya mereka bisa menghidupi identitas itu. Katakan amin. Dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, male and female. Titik. Nggak ada negosiasi, nggak ada kanan kiri, titik. Jadi nggak ada lagi gender lain selain dua ini, titik. Male and female. Ya udah hidupi dong. Yang laki-laki hiduplah sebagai seorang pria sejati, yang perempuan hidupilah dirimu sebagai wanita yang sejati. Jangan kita pria yang laki-laki akhirnya menjadi ke wanita-wanitaan, yang wanita-wanita menjadi ke laki-lakian. Saudara harus dipulihkan gambar dirimu supaya kembali kepada original plan-nya Allah. Kalau ada penyimpangan karena masa lalu, ayo datang sama Tuhan dong. Balik ke poin 1, minta Tuhan pulihkan. Ini gak benar nih. Ini gak benar Tuhan. Aku tahu ini salah, ini benar. Aku datang kepada Tuhan, pulihkan aku. Kenapa kita harus kembali kepada Allah? Karena Dia yang ciptakan kita. Kalau kita punya gadget rusak, sering error, kembali dong ke pabrik original pembuatnya, yang menciptakannya. Karena kalau datang kepada yang lain, kepada yang bukan original, maka ya kita kan gak pernah kembali kepada desain original kita. Ngerti gak maksud saya? Karena setiap pabrikan itu akan menciptakan itu sesuai desain original yang pabrik keluarkan. Tapi kalau kita gak kembali kepada originalnya, maka yang ada adalah yang gak akan kembali gitu. Nanti layar LED-nya KW2 lah, nanti baterainya KW2 lah. You get the point? Nanti IC-nya itu KW2 lah. Kita harus kembali kepada desain originalnya Allah. Jadilah pria yang segambar dan serupa dengan Allah. Dan setiap pria katakan, dan jadilah wanita yang segambar dengan Allah. Dan setiap wanita katakan, amin. Cari tahu bagaimana menghidupi identitas itu sebagai seorang pria dengan gambar dan rupa Allah seperti apa. Cari tahu menghidupi identitas sebagai wanita dengan gambar dan rupa Allah seperti apa. Baru hidup kita jadi berkat buat orang lain. Katakan amin. Identitas itu selalu mendahului fungsi. Jadi kalau kita gak pernah hidupi identitas kita, maka kita gak akan bisa berfungsi dengan baik di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum berfungsi dengan benar, identitas kita harus benar. Being before doing. Being before functioning. Jadi kita harus being-nya benar dulu, baru doing kita benar. Being kita benar, baru kita bisa functioning dengan benar. Berfungsi sebagai apa? Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ayah, atau apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita akan berfungsi dengan baik kalau being kita sudah benar. Katakan amin. Di 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan juga jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Petrus tidak mengatakan bahwa taatlah supaya jadi anak, tetapi dia mengatakan karena kamu anak, hiduplah sebagai orang yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jadi ketaatan bukanlah syarat untuk menjadi anak, tapi ketaatan adalah bukti bahwa kita adalah anak. Ketaatan itu bukan syarat untuk kita jadi anak. Tapi ketaatan adalah bukti bahwa kita adalah anak-anaknya Allah. Dikatakan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kita semua pernah bodoh ya. Coba senggol kanan kirimu, kamu tuh pernah bodoh dulu. Waktu kebodohan kita tuh waktu kita hidup tanpa pengenalan akan Tuhan, hidupnya ngawur,
hidup tanpa tujuan, hidup tanpa kebenaran, hidup tanpa kekudusan. Itu semua identitas kita yang lama, itu cara hidup kita yang lama. Nah, identitas kita yang baru menuntut cara hidup yang baru atau gaya hidup yang baru. Di 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kudus itu bukan soal banyak aturan, banyak cengkunenya gitu. Kudus adalah refleksi dari nature Bapa kita. Kudus adalah karakter Bapa kita. Jadi kalau kita adalah anak Allah, kita adalah anak Bapa kita, ya anak harus menyerupai Bapa kita, bukan? Kalau Bapa kudus berarti anak juga harus mencerminkan kekudusan itu. Wow. Nah, di dalam bahasa aslinya kata kudus itu kata hagios. Itu artinya kata dipisahkan. Berarti hidup kita harus dipisahkan dong dari dunia. Kita hidup kita dikhususkan, dispesialiskan, di consecrated, di sacred. Kita berbeda, kita tuh di set apart. Hagios itu gak sama dengan dunia, hagios itu gak ikut-ikutan dengan dunia. Hagios itu tidak ikut arus, hagios itu tidak campur dengan dunia. Apalagi cuman demi alasan supaya saya terlihat keren, saya terlihat kekinian, lalu seru-seruan, lalu saya ikutin apa yang dunia lakukan. Hagios itu bukan kompromi supaya kita bisa diterima di lingkungan sosial tertentu. Saya catat ini. Karena ada banyak di antara kita yang kalau kita nggak sadari, kita butuh approval, kita butuh validasi dari orang lain, kita butuh acceptance dari orang lain atau kelompok sosial tertentu. Pada akhirnya kita mengorbankan hagios yang kita punya. Nah, by the way, tips buat saudara, kalau saudara harus berkompromi untuk diterima di lingkungan tertentu, berarti lingkungan itu sudah salah dari awalnya. Jadi nggak perlu masuk-masuk ke sana, mau ngapain? Kalau harus mengorbankan hidupmu, identitasmu untuk saudara bisa diterima di sana, berarti dari pertama aja udah salah lingkungannya. Ngapain harus banyak-banyak di situ atau lama-lama di situ? You get the point? Hagios itu bukan menurunkan standar supaya dianggap relevan. Hagios itu membenci dosa, bukan temenan sama dosa. Hagios itu beda nature-nya dan beda nilai dengan dunia. Hagios itu berarti berani memisahkan diri dari cara hidup, cara berpikir, cara pandang, nilai-nilai, dan kepercayaan dunia. Jadi pertanyaan gini pagi hari ini. Kalau kita tidak hidup kudus atau kita nggak suka hidup kudus, kita sedang ikuti Allah yang mana? Coba tanya diri saudara baik-baik. Kalau kita nggak dengan cara hidup yang seperti itu, pertanyaan saya, saudara lagi ikut Allah yang mana? Karena Allah itu kudus. Ya gitu boy. Saudara sedang menyembah Allah yang mana? Jangan-jangan Allah ciptaan saudara sendiri di pikiranmu. Saudara betapa bisa gak anak orang Kristen itu mengerikannya, dia bisa menciptakan Allah menurut gambar dan rupanya sendiri loh. Gak nangkep. Kalau kita gak sadari, kita bisa meng-create Allah atau Tuhan di dalam imajinasi kita dan pikiran kita sendiri. Bahwa Tuhan tuh harusnya begini. Tuhan tuh harusnya begitu. Tuhan yang mana? Tuhan di dalam imajinasimu? Atau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Oh, Tuhan harusnya begini dong. Kalau itu Tuhan harus jawab doa saya dong. Kalau itu benar Tuhan, doanya harus begini dong. Tuhan harus jawab sesuai dengan ekspektasiku. Kamu sudah menciptakan Tuhan di dalam pikiranmu sendiri loh. Kalau kita gak sadar, kita gak berhati-hati, kita bisa kejebak di dalam hal itu. Karena Tuhan adalah kudus, because God is holy. Demikian kita saudara dan saya, kita seharusnya bagaimana kita bisa hidup kudus. Efesus 5 ayat yang pertama dalam Amplified Bible dikatakan, therefore become imitators of God. Copy Him and follow
his examples. As we beloved children, imitate their father. Karena itu jadilah peniru Allah. Artinya apa? Tiru dia. Ikuti teladannya. Seperti anak-anak yang dikasih, yang meniru bapak mereka. Jadi bapak gimana? Ya ditiru, dikopi. Di dalam terjemahan NLT dikatakan, tirulah Allah dalam segala perbuatanmu. Tiru dia dalam segala perbuatan kita. Kalau dalam bahasa Inggris kata imitate itu meniru dengan sengaja, aktif, mencontohi gaya hidupnya. Nah itulah panggilan saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Kalau dia kudus, ya kuduslah kita seharusnya. Kalau Allah mengasihi orang-orang, demikian kita juga mengasihi orang-orang. Kalau Allah mengampuni orang-orang, demikian kita juga mengampuni orang-orang. Kalau kita tidak menghidupi identitas baru kita, maka yang terjadi seperti ini di 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, ke anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi akan mandi kembali ke kubangannya. Wow. Kita ini domba. Kita ini bukan anjing, kita ini bukan babi. Anjing itu kalau muntah, dia akan kembali ke muntahannya. Karena nature-nya adalah anjing. Babi, saudara udah mandiin, sudah bersihkan, saudara masuk ke salon, saudara bawa, saya nggak ada salon babi, salon anjing banyak. Bawa salon, mandiin, wangi, kasih pakai baju, saudara bawa dekat lumpur, dia masuk lagi ke situ. Karena saudara cuman cuci, mandiin luarnya, saudara nggak pernah hidupi identitas di dalamnya, si babinya kembali lagi ke kubangan. Pastor, tapi kan kita kalau sebagai domba kan kita bisa aja dong dalam hidup ini perjalanan bisa buat kesalahan. Ya, domba bisa jalan di dalam perjalanan, bisa masuk ke dalam lumpur. Tapi karena dia tetap domba, dia akan keluar dari lumpur itu, dimandiin lagi sama gembalanya, sang gembala agung, dia bersih lagi. Tapi dia tetap domba, bukan babi. Jadi jika identitas kita tidak berubah, maka perilaku lama akan selalu kembali. Maka coba cek hidup kita, kalau perilaku kita, walaupun kita sudah ikut Tuhan, kembali lagi, kok aneh ya? Gue udah ikut Tuhan, udah ke gereja, udah ibadah, udah pelayanan, kok perilakuku masih kembali ke sana, kembali ke sana, kembali ke sana. Jangan-jangan identitasmu belum dihidupi. Maka kembali lagi ke sana, kembali lagi ke sana. Hidupi identitas barumu. Katakan, hidupi. Yang ketiga, yang terakhir adalah di ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang ketiga, langkah yang ketiga, kita diberkati Tuhan. Mereka yang segambar dan serupa dengan Allah pasti diberkati. Karena berkat menjadi bagian bagi orang-orang, bagi mereka yang segambar dan serupa dengan Allah. God bless them. Dem yang mana? Ayo, you get the point. God bless them. Demnya yang mana? Ya mereka-mereka yang gambarnya serupa dan segambar dengan dia. Hidup di dalam identitas yang benar selalu akan mendatangkan berkatnya Allah. Nah, saya mau bicara tentang berkat di sini. Sedikit. Masuk ke sana. Karena berkat sejati itu sejatinya bukan soal banyaknya harta, seberapa luasnya bisnis yang kita punya, atau besarnya pelayanan kita. Karena ini hanya sebagian kecil dari berkat Tuhan buat setiap saudara dan saya. Karena berkat sejati itu seharusnya adalah hidup yang selaras dengan Allah, hidup yang dalam kehendaknya, hidup yang berjalan dalam tujuannya, hidup dalam damai, hidup dalam sukacita, hidup dari kekuatan Allah sekalipun keadaan belum berubah. Berkat yang sesungguhnya itu atau yang sejati adalah ketika generasi anak cucu kita itu mengenal siapa Allah yang kita percaya dan yang kita cintai. That's the blessing. Berkat sesungguhnya bukanlah sesuatu yang kita kejar. Catat baik ini. Berkat sesungguhnya adalah bukan sesuatu yang kita kejar. Tapi berkat adalah bagian dari kita yang mau terus segambar dan serupa dengan dia. Berkat adalah buah dari keselarasan.
Jadi kalau kita terus berfokus kepada bagaimana hidup kita selaras dan segambar serupa dengan Dia, maka berkat itulah akan datang dalam hidup kita. Berkat bukanlah sesuatu yang kita cari, tapi berkat adalah konsekuensi dari siapa kita di dalam Tuhan. Makanya orang Kristen bukan, gue mau cari berkat Tuhan. Berkat bukan apa yang kita cari. Berkat adalah konsekuensi atau dampak atau hasil karena siapa kita di dalam Tuhan. Jadi jangan kejar berkat, tapi kejar keserupaan dengan Allah. Coba ngomong kanan kirimu, jadi jangan kejar berkat bro. Kejar keserupaanmu dengan Yesus. Karena kalau kita salah, kalau kita kejar berkat, berkat itu bisa membuat kita hilang identitas kita loh. Karena kita kejarnya salah, apa yang kita kejar itu bisa merubah identitas yang kita punya. Gaya hidup kita udah bukan lagi gaya hidup anak Tuhan. Saya pernah bagikan di sini ya. Kalau kita salah-salah melihat berkat Tuhan, berkat yang tadinya harus jadi berkat buat kita, alih-alih itu berubah menjadi kutuk buat setiap kita. Karena pekerjaan saudara berdoa buat sama Tuhan. Saudara datang sama Tuhan, saudara berlutut, saudara nyembah Tuhan, saudara cari Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa saudara. Saudara dapat pekerjaan, karir bagus, pekerjaan bagus. Tapi pekerjaan yang saudara doakan, kalau saudara nggak ngerti, kalau saudara nggak berhati-hati, pekerjaan yang membuat saudara mencari Tuhan, pekerjaan yang sama bisa membuat saudara jauh dari Tuhan. Pelayanan juga sama. Pelayanan yang dimulai dari kerinduan, kehausan, rasa lapar karena ada di dalam hadirat Tuhan. Ngalami Tuhan, ngalami Yesus. Kalau kita nggak hati-hati, pelayanan yang sama bisa membuat kita menjauh dari hadirat Tuhan. Sibuk apa? Sibuk aja dalam pekerjaan, warawiri setiap minggunya. Tapi kita nggak pernah punya keintiman mencari wajah Tuhan. Pasangan hidup, saudara berdoa untuk pasangan hidup. Pasangan hidup itulah yang membuat saudara datang mencari Tuhan. Saudara dekat, kejar Tuhan dimanapun saudara. Berdoa, membawa saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau kita nggak hati-hati, pasangan hidup yang membawa saudara mencari Tuhan bisa membuat itu saudara menjauh dari Tuhan. Anak, karena anak itu membawa saudara datang kepada Tuhan, mendekat sama Tuhan, membawa saudara intim sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak hati-hati, anak yang sama yang seharusnya bisa menjadi berkat buat kita, tapi anak itulah yang bisa membawa kita menjauh dari Tuhan. Saya nggak bilang bahwa menikah salah, punya anak salah, kerja salah, bukan. Jangan salah tafsir. Tapi kalau kita nggak hati-hati mengelola atau menempatkan berkat Tuhan itu, kita bisa menjadikan berkat itu di posisi pertama dalam kehidupan kita. Kita lupa sumber berkatnya yaitu Yesus. Itu tersingkir dari posisi yang utama. Katakan amin. Dan Allah dikatakan Allah memerintahkan untuk mereka yang segambar serupa dengan Allah itu untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Dan memenuhi bumi, menaklukkannya, berkuasa atas. Ini adalah salah satu dari tujuan Allah dalam pernikahan, itu melahirkan generasi yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi perintahnya beranak cuculah. Siapa yang dikasih perintah beranak cuculah? Kepada mereka yang segambar dan serupa dengan Allah. Supaya apa? Supaya lahir generasi berikutnya adalah generasi yang segambar dan serupa dengan berarti suami dan istri harus sama-sama berproses menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Baru bisa membangun generasi berikutnya yang lahir juga demikian. Beranak cucu bukanlah perintah sembarangan untuk orang yang asal-asalan atau perintah asal-asalan untuk
orang punya anak. Ini perintah dengan sebuah tanggung jawab yang besar. Dengan kata lain, Allah sedang berkata, perbanyaklah orang-orang yang segambar dan serupa denganku di bumi ini. Ini perintah yang besar. Saya tahu kalau kita punya berkeluarga, kita ingin punya anak, pasti kan kita ingin punya keturunan berikutnya. Punya generasi yang berikutnya. Nah, pertanyaan saya, apakah kita hanya melihat itu sebagai natural begitu aja, atau kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan sedang memberikan sebuah tanggung jawab buat saudara dan saya. Untuk membawa anak-anak kita ini mengenal Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Kebanyakan secara natural itu yang ada di dalam pikiran kita adalah kalau kita punya anak, gimana cara hidupin mereka, kasih makan, kasih susu, betul ya? That's good. Gimana nanti sekolahnya, besarnya gimana, that's good. Tapi hari ini parents, orang tua, ayo kita mulai berpikir, kita next level. Kita bukan hanya itu, tapi kita harus punya satu tanggung jawab kewajiban gimana anak-anak di dalam rumah kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Mulai dari diri kita sendiri. Kesimpulannya begini. Identitas menentukan cara berpikir kita. Identitas menjadi dasar kedewasaan kita. Saya nggak pernah melihat orang yang bertumbuh dewasa atau yang hidupnya berbuah yang tidak berdasar kuat di dalam identitasnya di dalam Tuhan. Saya nggak pernah lihat. Orang yang bertumbuh dewasa di dalam kerohaniannya, hidup mereka yang menghasilkan buah itu selalu akan berdasar, berakar kuat kepada identitas mereka di dalam Tuhan. Jadi hidupi identitas kita dengan benar di dalam dunia ini. Hidupi kehidupan iman yang nyata di dalam dunia ini. Bukan ngawang-ngawang. Karena dunia harus melihat ini. Bukan yang iman kayaknya hanya di langit-langit itu. Tapi iman tuh harus nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Dilihat oleh dunia. Identitas kita sebagai anak Tuhan justru seharusnya bukan apa yang nampak dari luar saja. Saya nggak anti ini. Tapi kalau kita hanya fokus pada penampilan luar, pakai kalung salib, merayakan Paskah, merayakan Natal, orang-orang dunia mengucapkan selamat Paskah, selamat Natal. Lalu setiap minggunya kita pergi ke ibadah, ke gereja, di gereja. Lalu di rumah kita ada lukisan-lukisan yang rohani tertentu. Lalu ucapan-ucapan kita ada ucapan-ucapan yang notabene miliknya orang Kristen. Shalom, puji Tuhan, praise the Lord, haleluya. Itu kan milik kita semua, bukan? Kalau kita hanya berfokus dengan apa yang nampaknya dari luar, tapi dari dalam kita nggak pernah hidupi identitas itu. Maka sesungguhnya rupa Yesus itu nggak pernah kelihatan dalam kehidupan kita. GKS Balikpapan, habisnya jangan habis ketemu saya kalau salibnya diumpetin. Enggak gitu. Pakai aja, nggak masalah. Cuma saya lagi ngomong, kalau saudara hanya fokus kepada hal itu, sedangkan Tuhan mau kita menghidupi apa yang dari dalam keluar, maka kita bisa salah lihat loh. Kalau kita salah lihat, salah berpikir berarti kita akan melakukan hal itu. Karena kita pikir bahwa dengan demikian saya jadi orang Kristen nih. Yang membuat saudara menjadi orang Kristen bukan itu semua. Tapi yang membuat saudara Kristen karena orang melihat Yesus itu ada dalam hidup saudara. Yang menjadi saudara disebut orang Kristen pada saat saudara segambar dan serupa dengan Yesus. Jadi bukan aksesorisnya. Karena iman itu bukan aksesoris rohani. Iman itu mesti dihidupi. Katakan amin. Kita dipanggil
Bukan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus dari penampilan dari luar. Kalau itu benar seperti itu, maka kita semua hari ini berjubah panjang semua. Pakai jenggot sini, janggut, rambut gondrong, pakai sendal ke dalam gereja. Ngerti gak sih? You get the point? Yesus gak memanggil kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan dari penampilan luar, brother sister. Karena di luar boleh tiru plek-plek persis sama. Cara ngomongnya, shalom. Tapi kalau kita gak benar hidup dari dalam, kita akan melahirkan orang-orang agamawi yang hidup dalam kepalsuan. Kan kita gak mau jadi orang Kristen yang hidup dalam kepalsuan, bukan? Bukan apa yang di luar. Bukan statusmu. Ya tapi mau posting status gak masalah ya, jangan tertuduh. Bukan itu, tapi biarkan semua itu datang lahir dari apa yang dari dalam. Keluar dan jangan mencoba merubah apa yang di luar tanpa terlebih dahulu saudara menghidupi apa yang di dalam. Yang terjadi hanya make up. Tirulah, kopilah yang dari dalam bukan dari luar. Sehingga hidup identitas kita itu berdampak. Karena kita segambar dan serupa dengan Yesus. Amin. Belajar sesuatu? I really enjoy this morning. 3 hal langkahnya. Pertama, kalau saudara merasa hidup saudara belum sepenuhnya hidup di dalam identitas itu, minta Tuhan dipulihkan pada siang hari ini. Kedua, kalau saudara sudah tahu bahwa aku udah tahu hidupku dipulihkan, tapi aku belum benar-benar menghidupi identitas itu. Hidupi. Lakukan dalam praktikmu sehari-hari. Hidupi itu bukan ada di sini aja, tapi begitu keluar pintu, dihidupi itu. Di kantormu, di kampus, di kuliahmu, di pekerjaanmu, di toko, di rumah, dalam pernikahan. Hidupi. Dan yang ketiga, hasilnya adalah kita diberkati oleh Tuhan. Karena berkat itu datang bagi mereka yang hidupnya segambar dan serupa dengan Allah.